Selamat sore buat sahabat-sahabat di mana saja berada. Kita kembali lagi bersama saya, edisi khusus Anak Medan Bersuara. Bagaimana teman-teman setelah melihat upload video saya pagi hari menjelang siang? Yang pertama ya, di mana di situ tampilan atau yang tayangan eksklusif ya buat teman-teman. Karena banyak hal-hal yang perlu kita pelajari dan harus kita ketahui. Dan sore ini kita bongkar kembali lagi tentang perihal ijazah tersebut. Dan saat ini saya akan menampilkan TV Kompas ketika memanggil atau mempertontonkan dua narasumber, termasuk dari pakar tata hukum negara ya, dan begitu juga aktivis serta kader partai PSI. Siapa lagi kalau tidak Ade Armando. Dan di sini dibicarakan tentang perihal hasil yang akan dilakukan oleh Kabareskrim, di mana kemarin dilakukan pengecekan dan tinggal 10% lagi. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama kita tonton videonya dan intro dulu. Lalu sejauh mana dampak hukum dari pembuktian ijazah Jokowi yang kini masih menunggu hasil uji laboratorium forensik Mabes Polri? Akankah hasil uji ini dan pembuktian pihak UGM menjadi penentu tindak lanjut atas laporan pencemaran nama baik Jokowi terhadap Roy Suryo CS? Atau sebaliknya, hasil uji lab-4 jadi pintu masuk munculnya pidana pemalsuan dokumen oleh pejabat negara? Kami diskusikan ini bersama ahli hukum tata negara yang juga pendukung Roy Suryo CS Refli Harun dan politisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Ade Armando. Selamat sore semuanya dengan Tifal, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Atribusinya pendukung Roy Suryo. Oke, jadi tepat gimana nih? Tapi pokoknya pengamat ijazah palsu. Oke, baik, kita koreksi di situ. Tapi kalau merujuk dari pernyataan UGM nih Bung Refli, ditegaskan bahwa Pak Jokowi ini lulus di tanggal 5 November 1985 dan dikeluarkan ijazahnya oleh UGM. Menurut Anda pernyataan itu sudah cukup menegaskan bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli atau belum? Ya belum lah, masa asli tidaknya ijazah cuman satu pernyataan. Jadi begini, kita harus pahami ya, ini adalah proses pidana. Nah, proses pidana tersebut, sebuah proses itu bisa ditindaklanjuti kalau dia cukup bukti. Nah, sekarang pembuktian tersebut kan macam-macam, ada surat ya kan, ada ahli dan lain sebagainya. Karena itu sepanjang buktinya cukup, maka bisa ditingkatkan dalam proses penyidikan. Dan nanti kemudian akan ditetapkan siapa yang menjadi tersangkanya. Nah, sementara yang namanya puslap-4 itu untuk mendukung proses. Ya. Dia bukanlah sebuah institusi yang kemudian menjadi final untuk menentukan asli tidaknya. Asli tidaknya itu dalam sebuah kasus seperti ini ya pengadilan. Kalau pengadilan memutuskan bahwa ijazahnya itu asli, maka aslilah dia by law dan harus menunggu putusan dan ingkrah. Makanya saya katakan dari kemarin-kemarin harusnya yang diselesaikan itu kasus perdatanya, karena dalam kasus perdata itu martabat itu terjaga, tidak ada yang duduk sebagai tersangka atau terdakwa, tetapi betul-betul menguji sebuah objek yang bernama ijazah. Nah, kalau kasus perdatanya jelas, ya kan, bahwa itu asli atau tidak asli, maka pidananya nanti jalan dengan logikanya sendiri. Dan kalau uji lab-4 inilah kuncinya juga menurut Anda? Kenapa? Dan uji lab-4 atas ijazah ini juga jadi kunci penentunya? Enggak. Lapor itu tidak menentukan bahwa kalau misalnya lapor mengatakan, jadi lapor itu adalah salah satu upaya untuk dalam proses penyidikannya. Yang menentukan itu adalah ya pengadilan. Karena misalnya ya, saya kasih contoh, lapor mengatakan A, tapi ahli lain yang juga punya kapasitas mengatakan B, kan nanti tergantung hakim. Mana hakim kan gini, kalau kita bicara mengenai lapor itu kan untuk mendukung dakwaan nantinya. Yeah. Nah, ini kan dalam konteks ini agak lucu. Yang calon terdakwanya itu seolah-olah malah didukung oleh pendakwanya. Pendakwanya itu kan nanti kan jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum mendapatkan bahan dari
kepolisian. Nah, kepolisiannya itu kalau misalnya tiba-tiba dia mengatakan tidak ada bukti dan lain sebagainya, kan nggak lanjut kasusnya. Karena itulah kemudian soal ijazahnya remains questionable, tetap menjadi pertanyaan. Makanya saya bilang, selesaikan dulu kasus perdatanya. Dari kasus perdata itu nanti akan ketahuan ijazahnya asli atau tidak. Tetap pada bagian itu. Tidak ada hukuman, ya kan? Karena baru bicara tentang pembuktian ijazah. Setelah itu baru ditindaklanjuti dengan apakah yang akan jadi terdakwa adalah yang memalsukan atau yang jadi terdakwa atau tersangka yang dianggap mencemarkan. Itu baru. Bung Ade juga ada permintaan dari Bung Roy bahwa harus dicek juga tinta kemudian kertas dari ijazahnya. Menurut Anda wajar tidak ada permintaan seperti itu untuk menelusuri keaslian ijazah Pak Jokowi? Ya, saya tidak tahu persis ya itu bagaimana cara pembuktian yang semestinya dilakukan. Tapi saya rasa itu bukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan juga kan. Cuman kan kalau dalam kasus yang gugatan dari Pak Jokowi ini kan persoalan begini. Teman-teman itu menggugat, menuduh bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya palsu. Dan ijazahnya palsu artinya sebenarnya dia tidak pernah lulus dari UGM S1-nya kan. Nah, itu yang harus dibuktikan oleh sebetulnya proses pengadilan ini. Nah, jadi yang tadi dikatakan begini, sebetulnya sekarang sedang diperiksa nih, si ijazah itu. Ya, selama ijazah itu belum bisa dinyatakan sebagai palsu atau tidak, sebenarnya proses gugatan terhadap mereka yang mencemarkan nama baik ini mungkin tidak akan bisa diselesaikan secara definitif ya. Karena misalnya kita kan harus bertanya ini kepada, atau pengadilan harus bertanya kepada Pak Roy Suryo yang mengatakan bahwa ini ijazah palsu. Atas dasar apa Anda mengatakan bahwa ini ijazah palsu, kan? Nah, untuk itu harus ada memang ijazah aslinya. Ijazah asli atau yang dinyatakan, kata Pak Roy Suryo, apa yang dikatakan oleh UGM itu bohong, dibilangnya. Ya, makanya harus dibuktikan bahwa itu memang kebohongan. Tapi kalau jadi kemudian pernyataan UGM ini, sorry saya potong Bung Ade, kalau pernyataan UGM yang bilang bahwa lembaganya sudah mengeluarkan ijazah kepada Pak Jokowi dan tegas dinyatakan lulus tanggal 5 November 1985, itu sudah cukup menegaskan bahwa ijazahnya asli atau enggak? Saya rasa itu akan menjadi keputusan hakim nantinya ya. Kalau misalnya dalam proses pengadilan ini Pak Roy Suryo itu digugat bahwa Anda tidak bisa membuktikan tuduhan Anda bahwa ini adalah sesuatu yang palsu, dan kemudian Roy Suryo memberi jawaban seperti yang Anda katakan barusan ya. Nah, bagi hakim itu bisa diterima nggak jawaban semacam itu? Kalau dalam logika saya memang sebetulnya harus terbukti dulu bahwa itu bukan ijazah palsu, atau itu apakah itu ijazah palsu atau bukan. Itu yang akan menyelesaikan banyak masalah dalam kasus pengadilan yang sedang dijalani oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Karena menurut saya memang kalau sekedar menyatakan bahwa itu, saya tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh UGM. Tanda tangan UGM sendiri bisa diragukan. Misalnya ada halaman yang hilang bla bla bla, lah itu memang harus dibuktikan secara hukum. Menurut saya. Dan sekarang, cara pembuktiannya, ya maaf. Sekarang kita mencoba membaca kemungkinan-kemungkinannya sambil kita menunggu hasil uji lab 4-nya ini. Kalau kemungkinannya bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli, maka kemungkinannya Pak Roy Suryo CS kena pencemaran nama baik. Nah, menurut Anda akan ada kemungkinan ke arah sana nggak, Bung Ade? Iya, jelas memang. Kalau sampai terbukti bahwa itu adalah sebuah ijazah asli, ya, Roy itu nggak bisa sekedar mengatakan bahwa, oh yang saya teliti adalah dokumen yang selama ini tersebar secara online yang di-upload oleh seorang warga dari, saya lupa tuh, Mas Andi kalau nggak salah ya namanya ya, yang menyatakan bahwa dialah yang mengupload dokumen tersebut. Roy nggak bisa mengatakan bahwa yang dia analisis adalah dokumen tersebut. Karena tuduhan dia jelas bahwa sebetulnya Pak Jokowi itu tidak lulus dari UGM. Dan bukti bahwa dia tidak lulus dari UGM itu adalah bahwa ijazahnya tidak ada. Nah, kalau sekarang ternyata ijazahnya ada, terbukti benar, UGM sendiri menyatakan sudah tercatat sebagai mahasiswa yang sudah menyelesaikan kuliahnya di UGM, sudah diuji, dan sudah lulus dari ujiannya, ya apalagi yang harus dipertahankan. Saya rasa ketika itulah Roy Suryo dan kawan-kawan itu, Dr. Tifa dan kawan-kawan harus bersiap-siap menghadapi kemungkinan mereka memang akan dinyatakan bersalah. Teman-teman,
Ini video yang saya tampilkan yang berasal dari channel Kompas TV, di mana narasumbernya ada Refli Harun, abang kita Refli Harun, dan Ade Armando yang memang pendukung Pak Jokowi dan memang salah satu kader partai PSI. Baiklah, ya seperti yang dikatakan oleh Refli Harun sudah dijelaskannya, ya bahwasanya dia bukan pro atau katakanlah pendukung Roy Suryo dan kawan-kawan, tapi dia bagaimana seorang pakar tata hukum negara membongkar ijazah palsu. Dan di dalam pembicaraan ini masing-masing punya statement yang tersendiri. Pro dan kontra itu adalah hal yang biasa. Tapi apa yang dijabarkan oleh kedua intelektual ini, tetapi secara kasat mata kita sebagai masyarakat umum, masyarakat yang tidak tahu perihal tentang hukum, perihal tentang apa itu, bagaimana cara pengolahan Bareskrim, kita hanya bisa tahu data-data yang tersampaikan kepada kita lewat para konten kreator. Mungkin pasti terpercaya karena dosen pembimbing sudah dimintai keterangan perihal tentang benar tidak Pak Jokowi adalah mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan, jurusan Teknologi Kayu. Mulai dari rentetan-rentetan itu, semua terbantahkan. Apakah ini tidak bisa menjadi barang bukti yang bisa digunakan oleh aparat penegak hukum dalam hal penelitian, penyelidikan? Apa yang sedang lagi viral-viralnya sekarang, yang dilaporkan oleh tim pencari fakta kebenaran, Roy Suryo dan kawan-kawan. Untuk itu sahabat-sahabat, kita jangan lengah. Apapun yang dikatakan oleh Ade Armando, itu sah-sah aja. Kita hanya bisa berharap kepolisian, aparat penegak hukum Bareskrim Polri yang nanti akan memberitahukan ini menyangkut nama baik institusi Polri. Karena sampai saat ini masyarakat masih kurang percaya terhadap institusi tersebut. Baiklah teman-teman, kita lanjut. Videonya tetap berasal dari channel abang kita Refli Harun, perihal tentang agar masyarakat lebih mengerti apa yang sedang terjadi saat ini, yaitu masyarakat harus mengetahui secara hukum kasus ijazah palsu ini. Kita tonton teman-teman, jangan di scroll ya, karena ini sangat penting buat kita, apalagi kita masyarakat biasa yang buta akan hukum. Kita dengar teman-teman. Keren, jadas. Ya, sobat era sekalian, ini ada berita yang ngeri-ngeri sedap, ya, yaitu soal pengembalian ijazah dan kemudian tunggu hasil Bareskrim. Itu yang dikatakan oleh Yakub Hasibuan, lawyer atau kuasa hukum mantan Presiden Jokowi. Kelihatan betul ya, yakin betul kalau akan dinyatakan asli. Coba kita bacakan sebentar, nanti kita akan hubungi Pak Taufik ya, ahli pidana. Coba kita hubungin beliau sambil membaca ini. Pengacara tunggu penyidik umumkan. Oke, sudah tersambung sama. Assalamualaikum Bapak Bro Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys? Saya kan mengawali guys. Biasa guys. Guys gimana guys? Kabarnya guys? Sehat-sehat ini. Teman-teman bisa itu kalau manggil juga guys. Pak Dikan guys, gimana guys? Sudah damai guys dengan Pak Mahfud guys? Oke. Mahfud besok Mahfud datangi ke ruangannya. Oke, saya bacakan dulu satu berita nanti. Ya, ini pengacara tunggu penyidik umumkan hasil lapor ijazah Jokowi ke publik. Jakarta, kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi, Yakub Hasibuan mengaku pihaknya belum menerima hasil uji laboratorium forensik ijazah Jokowi yang dilakukan penyidik. Dia menyebut akan menunggu hasil resmi dari penyidik. Ini sudah penyidik ya, Bareskrim Polri. Jadi kami masih menunggu juga hasil rilis resmi dari Bareskrim atas pengecekan ijazah Pak Jokowi. Kata Yakub setelah mendampingi Jokowi memenuhi panggilan klarifikasi penyidik di Bareskrim Polri Jakarta Selatan.
Jokowi telah menyerahkan ijazahnya kepada penyidik Barreskrim Polri pada Jumat. Ijazah itu dibawakan langsung oleh adik ipar dan ajudan Jokowi, Wahyudi Andrianto. Ada 2 ijazah yang diserahkan, yakni ijazah SMAN 6 Solo dan ijazah dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Kedua ijazah itu telah dikembalikan kepada Jokowi. Tadi yang Pak Jokowi pegang itu adalah ijazah asli yang sudah dikembalikan lagi. Kemarin kan kita serahkan untuk diperiksa hari ini karena Pak Jokowi diminta keterangannya, sekaligus serah terima balik ke Pak Jokowi, jelas Yakub, ya. Yakub mengatakan uji lapor laboratorium forensik sudah dilakukan penyidik, hanya hasilnya belum diumumkan. Dia berharap hasil tersebut diumumkan secara langsung oleh penyidik. Kita masih menunggu, tapi kalau logika saya karena sudah dikembalikan, ya mungkin artinya sudah selesai pemeriksaan puslafornya, ucap Yakub. Jadi ya harapan kami agak segera mungkin dari pihak mungkin dari pihak penyelidik bisa memberikan keterangan mengenai hasil itu, tapi kami tentunya menghormati dan kami menunggu imbuh dia. Di sisi lain, Jokowi menyatakan siap membuka ijazah aslinya jika diminta oleh pengadilan. Hal ini disampaikan Jokowi setelah dimintai keterangan oleh Barreskrim. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan oleh hakim, ujar Jokowi menjawab wartawan sambil tersenyum sambil cengengesan sambil ketawa, ya. Jokowi mengaku sedih atas jika proses hukum atas tuduhan ijazah palsu terus berlanjut. Jokowi mengaku kasihan kepada para terlapor, luar biasa, ya. Meski demikian, Jokowi menyebut tuduhan ijazah palsu sudah keterlaluan. Jokowi menyerahkan proses selanjutnya sesuai hukum yang berlaku. Saya itu sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ini kan sudah keterlaluan, kata Jokowi. Pak Taufik, apakah Anda mendengar saya, bro? Guys? Saya mendengar sekali ini, Oke. terang. Nah, pertanyaan saya adalah, ya, sebelum sampai pada skenario yang saya pernah sebutkan, ya, yaitu di Solo DNO, Barreskrim menyatakan bahwa ijazah identik atau original atau asli, kemudian pencemaran nama baik atau fitnah dilanjutkan. Saya ingin tanya, ini untuk klarifikasi saja, ini tadi menyebut penyidik beritanya, lalu penyelidik. Yang benar penyidik atau penyelidik sekarang ini? Saya 100% mengatakan itu penyelidik, belum penyidik. Kalau sudah naik penyidik, pasti diterbitkan yang namanya SPDP, pasti ada pemberitahuan baik kepada pelapor maupun terlapor. Jadi tolong disampaikan kepada anaknya Pak Oto Hasibuan, Yakub itu suruh belajar dulu membedakan pemahaman tentang penyelidik dan penyidik. Jadi nggak bisa sekonyong-konyong tiba-tiba dari penyelidikan terus penyidik. Oleh karenanya, kenapa? Karena setiap tingkatan perkara dari penyelidik ke penyidik itu harus lewat yang namanya gelar perkara. Jadi saya meyakini sekalipun Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri itu mengatakan itu sah, tetapi saya yakin nanti akan ada yang perkara dari adanya gelar perkara, ya? Ya, harus lewat gelar perkara. Jadi peristiwa nanti perubahan dari lidik ke sidik itu akan melewati yang namanya gelar perkara. Setelah nanti gelar perkara juga akan muncul gelar perkara di perkara penyidikan. Ini ada ditangkap atau ditahan atau tidak, begitu. Jadi tolong ya konsisten. Ini baru tahap penyelidikan sehingga tidak bisa dikatakan penyidik, tapi penyelidik, ya, bedo. Oke. Nah sekarang ini soal kelaziman, ya. Ijazah dikembalikan, apakah mungkin memang sudah selesai puslafornya atau nggak ngerti apa yang bisa disampaikan oleh Pak Taufik ini? Oke, kenapa saya sering diminta sebagai ahli di dalam perkara pidana, hanya di perkara Pak Jokowi dan perkara yang lain saya hadir sebagai pengacara. Saya luruskan, pertama, penyelidik dan penyidik itu memiliki konsekuensi yang berbeda. Bedanya apa? Di dalam perkara yang tarafnya penyelidikan, surat yang disampaikan namanya undangan klarifikasi, dan itu tidak memiliki konsekuensi hukum. Seseorang datang atau tidak datang itu tidak masalah, ya. Tetapi kalau sudah namanya penyidikan, sesuai yang disampaikan di dalam pasal 112 KUHP bahwa seseorang yang sudah dipanggil dengan patut
2 kali tidak datang, maka akan diterbitkan penjemputan secara paksa. Jadi ini berbeda. Nah, kalau yang penyelidikan tidak memiliki konsekuensi hukum, seseorang datang atau enggak itu tidak memiliki, cuman sebenarnya ada skenario yang pengacara ketika sudah piawai, dia cenderung akan memanage untuk penyelidikan itu kliennya apabila terlapor tidak segera dihadirkan karena nggak punya konsekuensi begitu loh. Ya, tapi sepertinya ini saya nggak ngerti dalam rangka apa kok pengacara ketika penyelidikan sudah dilengkapi begitu. Kalau kami nggak, teorinya pidana nggak seperti itu. Jadi bedanya di situ Bang Refli. Kemudian yang kedua saya ingin sampaikan, ada tadi satu pertanyaan bagus yang dilontarkan kepada saya, bagaimana pendapat Anda kaitannya dengan proses penyelidikan ini ya. Ijazahnya itu kenapa diserahkan kemudian kok diambil kembali. Nah, ini saya sampaikan ya, di peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 ya, begitu juga di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya pasal 184 ya, dan juga di pasal 185 ayat 1 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tegas saya mengatakan itu Bang Refli, itu tidak lazim. Karena apa? Karena begini, orang harus paham posisi Pak Jokowi hari ini menyandang 2 posisi sekaligus. 9 Desember dia posisinya terlapor ya, dan perkaranya sepertinya lama banget, kayaknya lewat jalan tol, tapi jalan tolnya perbaikan terus, jadi nggak sampai begitu. Bahkan ya. Loketnya belum dibuka mungkin ya Pak ya? Ya, loketnya belum dibuka. Sementara Pak Jokowi yang membuat laporan pada tanggal 30 April bersamaan sidang perdana perkara nomor 99 PDTG PN SK atau Surakarta, itu sepertinya lewat jalan tol begitu. Nah, saya mengatakan skenario kalau seseorang sebagai pelapor atau terlapor itu ada 2 yang dikenal di dalam KUHP. 1, kalau orang itu tidak mau sukarela menyerahkan barang atau benda, baik benda itu yang dipakai melakukan kejahatan atau benda itu hasil kejahatan. Kalau korupsi itu kan hasil kejahatan, uangnya disita, mobilnya disita. Tapi kalau pemalsuan ijazah ini kan benda yang dipakai menggunakan melakukan kejahatan. Maka skenario-nya ada 2. 1, diserahkan dengan sukarela, maka akan diterbitkan yang namanya berita acara penyerahan barang bukti. Kalau ternyata polisi meyakini bahwa barang itu sudah layak dijadikan alat bukti ya, tidak dari barang bukti menjadi alat bukti, maka polisi akan melakukan berita acara penyerahan barang bukti. Tapi ada juga kalau di dalam proses penyelidikan ya, saya koreksi bukan penyelidikan itu yang terjadi adalah penitipan barang bukti. Nah, ini ketiga-tiganya tidak pernah diperlihatkan kepada masyarakat. Tahu-tahu masyarakat diberitahu bahwa yang disampaikan kepada Mabes Polri, Bareskrim itu adalah asli dan tidak lazim ya. Jadi ini makin justru saya meyakini polisi ini ingin membawa kotak Pandora itu kepada Mabes Polri dan ingin menyelesaikan segala urusan di situ. Tetapi secara hukum acara pidana tidak bisa dibenarkan. 1000 kali saya mengatakan, 1000 kali misalkan Kabar Reskrim atau Kepala Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri menyatakan dan meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli sepanjang tidak pernah dibawa ke persidangan sebagaimana dalam KUH Perdata itu pasal 1877 KUH Perdata atau 290 RBG, atau di dalam perkara pidana itu adalah pasal 185 ayat 1 yang mengatakan bukti yang paling kuat itu adalah bukti yang disampaikan di depan persidangan. Jadi sehebat apapun, apakah itu berita acaranya 22 pertanyaan diselesaikan 1 jam atau berita acara 64 pertanyaan diselesaikan 10 jam, sepanjang di situ menyangkut
barang bukti yang kemudian itu menjadi alat bukti. Jadi barang bukti itu bisa untuk dipakai kejahatan, bisa dari hasil kejahatan. Kalau alat bukti itu yang mendukung terjadinya kejahatan untuk bisa dipakai menghukum pidana di situ ya. Jadi alat bukti itu benda yang dipakai untuk membuktikan kesalahan seseorang. Oke. Nah, jadi dari penjelasan saya itu, saya yakin seyakin-yakinnya itu kalau kita pendekatannya hukum publik itu salah, manajemen penyidikannya salah. Karena 1000 kali Bareskrim mengatakan itu ijazahnya sah, sepanjang tidak pernah dibawa ke persidangan, maka tidak seorang pun boleh mengatakan ini palsu, ini tidak palsu, ini asli, ini tidak asli. Itu perintah undang-undang. Kalau kita bicara perintah undang-undang, kita harus juga menghormati pasal 1 ayat 1 KUH pidana maupun pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2003 juga KUH pidana, tapi KUH pidana Republik atau versi baru. Nah, kenapa itu diletakkan di bagian depan? Karena disitulah penghargaan terhadap harkat martabat manusia. Jadi tak seorang pun boleh dipenjara, boleh dipidana kecuali telah tersedianya peraturan terlebih dahulu. Nah, kalau itu sudah dilanggar, apa gunanya pengadilan? Apa gunanya sekolah hukum? Ya, jadi menurut saya inilah pengkhianatan terbesar. Dan kemarin saya mengatakan 70% saya tidak percaya, sekarang saya mengatakan 80% saya tidak percaya kalau mekanisme pembuktiannya dikanalisasi hanya berada di wilayah laboratorium forensik Mabes Polri atau hanya ada di Bareskrim. Luar biasa penuturan dari Dr. Taufik, pakar tata hukum negara, khusus pidana ya, yang diundang oleh abang kita Refli Harun di dalam atau di channelnya ketika ada beberapa hal yang harus dibicarakan perihal tentang yang dilakukan oleh Kabareskrim. Tapi dapat kita simak teman-teman ya, para subscriber saya. Ada tadi pengecualian, inilah dia ya. Barang bukti, yang kita tahu ya barang bukti lah. Pada umumnya kita nggak usah perihal tentang hal yang lain ya. Apabila ada barang bukti yang bisa menjadi bukti nanti pada saat di persidangan, tentu barang bukti tersebut nggak bisa diambil teman-teman ya. Contohnya lah terjadi pelanggaran atau lalin ya, pelanggaran lalu lintas. Ada barang bukti sepeda motor atau mobil yang nggak bisa kita tarik sebelum hasil pengadilan memutuskan. Benar tidak teman-teman? Coba komentar ya. Dan ini ijazah adalah salah satu barang bukti ketika ada yang melaporkan bahwasanya ijazah tersebut tidak benar atau katakanlah palsu. Dan orang yang mempunyai ijazah tersebut juga melaporkan dan membawa barang bukti ini ke Bareskrim Polri. Ini kata-kata awam teman-teman ya, bukan kata-kata pakar. Kita dulu membahas sesama para subscriber. Intinya barang bukti ini kenapa bisa diambil langsung? Seharusnya kan barang bukti ini ketika ada selentingan mengatakan hanya pengadilanlah yang bisa membuktikan dan meminta agar ditunjukkan kepada para masyarakat atau katakanlah mereka yang mungkin ingin melihat pengadilan ya. Tetapi ketika saat itu pengakuan dari tim kuasa hukumnya Pak Jokowi bahwasanya barang bukti itu sudah diambil oleh Pak Jokowi. Dan yang kedua, ada hal yang aneh lagi. Ketika Pak Jokowi ditanya ada 22 pertanyaan diselesaikan dalam 1 jam. Padahal Roy Suryo dan kawan-kawan ya 24 pertanyaan ini bisa 5 jam. Seperti kata Rocky Gerung juga ya, sangat luar biasa. Artinya apa ada apa yang sedang terjadi? Mungkin teman-teman para subscriber saya bisa berkomentar di kolom komentar. Karena itulah teman-teman apa yang dikatakan oleh Dr. Taufik dari A sampai Z kita harus mengerti dan paham walaupun kita bukan tata hukum, bukan sarjana hukum. Kita adalah masyarakat biasa tapi juga kita harus mengetahui delik-delik sebenarnya. Seperti apa yang dikatakan oleh Dr. Taufik tadi yang lagi mengatakan bahwasanya Yakub Hasibuan seharusnya banyak belajar. Kena mental lagi teman-teman. Jadi sahabat-sahabat,
Itu saja yang bisa saya sampaikan agar apa yang dikatakan oleh Dr. Taufik tadi melalui channel abang kita Refli Harun bisa menjadi pembelajaran dan masukan buat kita semua demi untuk menghancurkan kebohongan yang selama ini tersusun rapi. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.